True happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future. Kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Seneca. Lucius Annaeus Seneca atau biasa dikenal dengan Seneca lahir di Cordoba pada tahun keempat sebelum Masehi. Dalam karirnya merupakan seorang bankir, politikus, dan penasehat utama Kaisar Nero sejak diangkat menjadi kaisar pada usia 17 tahun di abad ke-54 Masehi. Di tahun ke-14 Masehi, Seneca mulai serius belajar filsafat dan di tahun ke-19 Masehi berjanji menjadi seorang Stoa. Seneca setuju dengan doktrin Stoa, berpendapat bahwa alam adalah nalar dan bahwa manusia harus menggunakan kekuatan nalar mereka untuk hidup selaras dengan alam dan dengan demikian mencapai kebahagiaan. Dalam kata-katanya, yang berarti saya mengikuti alam, masuk akal untuk tidak menyimpang darinya, tetapi dibentuk sesuai dengan hukum dan contohnya. Seneca mengusulkan untuk mengikuti urutan logis dalam pendekatan ini, dimulai dengan definisi tujuan yang ingin diperoleh orang tersebut. Seneca mengatakan, orang lebih bersedia mempercayai orang lain daripada menilai sendiri, dan kesalahan yang telah diwariskan dari tangan ke tangan akhirnya melibatkan kita dan menyebabkan kehancuran kita. Seneca adalah seorang filsuf dan dramawan Romawi terkemuka yang menerbitkan beberapa karya penting tentang stoicisme. Menurut Seneca, semua pria ingin hidup bahagia, tetapi bingung dalam memahami dengan tepat apa yang membuat mereka bahagia. Dia percaya bahwa kebahagiaan adalah urusan internal dan menulis sebuah buku khusus tentang kebahagiaan yang berjudul De Vita Beata, yang menjelaskan jalan menuju kebahagiaan dalam konteks filosofi Stoa. Jadi, mari kita lihat 6 cara untuk menemukan kebahagiaan dari ajaran Seneca. Hidup dengan arete. Di Yunani kuno, arete bermakna kehebatan atau keunggulan. Bagi orang Yunani kuno, arete adalah ketika kita menjadi orang terbaik yang kita bisa. Seneca mengatakan, karakter yang baik adalah satu-satunya jaminan kebahagiaan yang abadi dan tanpa beban. Tujuan akhir stoicisme adalah eudaimonia, yaitu menjalani kehidupan yang bahagia dan mengalir lancar. Untuk mencapai tujuan ini, kita harus berhubungan baik dengan kekuatan batin kita, versi tertinggi dari diri kita, dan potensi bawaan alami kita. Kaum Stoa percaya bahwa alam ingin kita berkembang dalam hidup, sehingga kita memiliki potensi alami untuk menjadi versi tertinggi dari diri kita sendiri. Terima apapun yang terjadi. Seneca berkata, kita lebih sering ketakutan daripada terluka, dan kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kita sering mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kendali kita, seperti apakah saya akan mendapatkan pekerjaan itu, dia akan menyukai saya kembali, bisakah saya lebih tinggi dan cantik. Mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan secara langsung menyebabkan penderitaan emosional. Intinya, kaum Stoa ingin kita fokus pada apa yang kita kendalikan dan menerima apapun yang tidak bisa kita terima. Take responsibility. Ambil tanggung jawab. Seneca berkata, orang berharap melihat tujuan dari semua tindakan, bukan konsekuensinya. Permulaan ada dalam kekuatan kita, tetapi keberuntungan menilai hasilnya. Dan saya tidak memberinya keputusan atas saya. Kesabaran dan ketabahan mengajarkan bahwa kita sangat bertanggung jawab atas ketidakbahagiaan dan kebahagiaan kita sendiri. Dan mengambil tanggung jawab ini akan meningkatkan peluang kita untuk mencapai eudaimonia. Eudaimonia merupakan sebuah kata Yunani lama yang digagas oleh filsuf Aristoteles. Biasanya, kata ini diartikan sebagai kebahagiaan atau kepenuhan hidup. Lantas, apa yang membedakan antara kebahagiaan dan kepenuhan hidup? Rasa sakit. Eudaimonia berarti kita berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan baik yang memiliki makna bagi diri sendiri maupun orang lain. Melalui usaha dan jerih payah itu, kita bisa mendapatkan suatu hal yang lebih besar dan jauh lebih menarik daripada
membantu mewujudkan perubahan. Kita bisa memaksimalkan potensi kita dan menyisihkan sebagian usaha kita untuk memperbaiki dunia di sekitar kita. Berhati-hatilah dalam amarahmu. Kemarahan didefinisikan sebagai keadaan emosional yang intens, yang melibatkan respon tidak nyaman dan permusuhan yang kuat terhadap provokasi, rasa sakit hati, atau ancaman yang dirasakan. Menurut kaum Stoa, tidak ada tingkat kemarahan yang baik. Kemarahan itu tidak masuk akal dan merusak masyarakat. Menurut Seneca, kemarahan adalah emosi biner. Saat kamu menyadari kamu sedang marah, berarti kamu sudah berada di bawah kendali, dan kamu bahkan bisa bertindak buruk. Saat amarah memengaruhimu, kamu tidak bisa bertindak sembarangan karena kemarahan membuatmu gegabah dalam bertindak. Kemarahan memotivasi kita untuk balas dendam. Oleh karena itu, Seneca menasihati kita untuk memperhatikan pemicu kemarahan kita sendiri, sehingga kita dapat menangkap dan menetralisirnya jauh lebih awal. Tahu kemana kamu akan pergi. Seneca berkata, jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana dia berlayar, tidak ada angin yang menguntungkan. Seneca memandang hidup bahagia sebagai jalan, dan kamu tidak dapat mengikuti jalan itu jika kamu tidak tahu di mana kamu berada dan apa tujuan akhirmu. Yang Seneca maksud dengan jalan adalah tujuan, fungsi, dan bagaimana hidup yang kamu inginkan. Kita sebagian besar menjalani kehidupan kita dengan autopilot, tanpa sadar tujuan. Kita juga tidak memiliki gagasan yang jelas tentang identitas kita sendiri dan siapa kita sebenarnya. Banyak dari diri kita yang depresi dan tidak bahagia karena hidup kita kekurangan arah dan makna. Cara terbaik untuk menemukan jalan adalah dengan mengetahui siapa diri kamu, apa yang kamu inginkan, dan bagaimana kamu dapat mencapai tujuanmu. Ketika kamu memiliki jawaban, kamu seperti memperoleh sebuah peta jalan, sehingga kamu dapat mulai menjalani kehidupan yang bertujuan, yang bisa membantumu mencapai lebih banyak dari apa yang kamu inginkan. Jangan mengikuti banyak orang. Kamu meminta saya untuk mengatakan apa yang sangat penting untuk dihindari. Jawaban saya adalah ini: kerumunan massa. Itu adalah sesuatu yang belum bisa kamu percayai tanpa resiko. Kita hidup di dunia di mana kita mengikuti jalan yang sama dengan teman atau banyak orang, hanya agar tidak dilihat aneh. Sebenarnya dengan mengikuti banyak orang, kita membatasi pertumbuhan potensi kita. Kita perlu menyadari bahwa kebahagiaan berasal dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Menjadi berbeda bukanlah hal yang buruk sama sekali. Menurut Seneca, jika seseorang ingin hidup bahagia, maka ia harus membatasi pergaulannya dengan orang banyak. Kamu harus menjadi diri sendiri. Kamu perlu membedakan dirimu dengan orang lain dan memiliki karaktermu sendiri, sehingga orang akan mengenali kamu. Jadilah unik, inovatif, jadilah diri sendiri, dan fokuslah pada hal terbaik yang kamu lakukan.